Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nunis Triasari dari PJJ Komunikasi. Video ini untuk memenuhi UTS pertama saya pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik di Universitas Saber Asia dengan dosen pengampu Ibu Adinda Arifia SIKOM MIKOM. Video yang akan saya putar ini berjudul Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD. Sungguh miris bukan? Langsung saja kita saksikan cuplikan videonya berikut ini. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri sejak korban duduk di kelas 4 SD hingga usia 19 tahun di Tangerang, Banten. Dalam aksinya, pelaku selalu mengancam korbannya. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Teluk Naga, Tangerang, Banten. Berdasarkan rekaman video amatir milik warga, seorang pria parubaya menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap tangan memperkosa anak kandungnya sendiri di wilayah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. SH dengan tega memperkosa anak kandungnya sendiri sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Saat itu, korban masih berusia 10 tahun. Kasus ini selalu ditutupi korban karena takut oleh pelaku yang tidak lain adalah ayahnya sendiri yang selalu mengancam dengan senjata tajam. Peristiwa terungkap ketika pelaku akan kembali memperkosa korban, lalu korban menolak dan berhasil kabur, lalu bercerita kepada kakak korban, hingga akhirnya kakak korban mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor polisi. Orang tua kandung mensetubuhi anak kandung juga. Kalau menurut informasi itu dihubungi, digauli itu dari SD kelas 4 sampai sekarang ini, dari tahun 2014 sampai 2023. Ya, kurang lebih kalau pengakuannya sampai 100 kali melakukan hubungan. Kini pelaku telah diserahkan ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Berita yang baru saja kita saksikan ditayangkan pada tanggal 30 Agustus 2023 pada pukul 6.39 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Disiarkan oleh TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi. Pada berita tersebut, TV One mendapat teguran berupa teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Pemberitaan tersebut memuat identitas wajah ayah kandung yang juga merupakan pelaku dari kejahatan seksual. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01-P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 22 ayat 3, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran atau P3 dan SPS. Juga berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02-P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 43 huruf F, program siaran bermuatan kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Jadi, kenapa siaran tersebut mendapat teguran tertulis dari KPI? Karena awalnya video tersebut memuat wajah pelaku kekerasan seksual atau tersangka. Kalau yang tadi kita lihat sudah di blur wajahnya, namun sebelumnya wajahnya tuh masih terlihat dengan jelas. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, memang korban, pelaku, serta keluarganya itu harus disamarkan untuk wajah dan identitasnya. Peraturan KPI ini jelas bertujuan melindungi identitas dan masa depan korban. Apalagi korban masih anak di bawah umur, di mana masih dalam naungan Komisi Perlindungan Anak. Namun, kalian bertanya-tanya bukan?
mengapa seorang pelaku kejahatan harus tetap disamarkan wajahnya. Hal ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan atas azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas pemidanaan yang dianut dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia yang menekan bahwa seseorang patut dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan hukum yang menyatakan ia atau tersangka ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Karena keteledoran yang dilakukan oleh pihak TV1, kemudian KPI menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi di stasiun TV1. Maka dari itu, sudah sepatutnya para jurnalis Indonesia lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Jangan hanya karena ingin berita cepat viral atau menjadi trending topik, kita jadi mengesampingkan kemanusiaan. Agar berita yang disajikan dapat menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat, informatif, tanpa melanggar hak-hak asasi manusia. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.